Selamat sore dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah datang ke rumah Tuhan pada saat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah kita yang menjadi juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah ayat panggilan beribadah yang menuntun kita pada ibadah sore hari ini. Diambil dari Galatia 4 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah kasih Allah yang luar biasa besar bagi setiap kita manusia yang berdosa. Mari kita menaikkan pujian kita bagi Dia, Sang Raja Damai yang sudah mari kita katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Engkau turun ke dunia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Allah tidak mengaruniakan kepada kita juru selamat demi menebus setiap kita yang berdosa, apalah arti kehidupan kita? Mari kita sama-sama kembali memuji Dia, Sang Juru Selamat yang disembah oleh malaikat. Tetapi Dia mau datang ke tengah-tengah dunia yang kotor demi saya yang berdosa. Aku tak tahu mengapa Ia disembah malaikat. Aku tak tahu yang disembah malaikat, mengapa Dia mengasihi dunia, bagaikan gembala cari dombanya, tuntun mereka pulang ke kandangnya. Namun ku tahu Dia lahir dari Maria, diberikan di dalam palungan, dibesarkan dan bekerja di Nazaret. Engkau benar juru selamatku tak datang. Aku tak tahu mengapa Ia menderita, dan damainya yang menghiburkanku. Hatinya pun hancur di atas salib, mahkota duri sebagai gantinya. Namun ku tahu Dia sembuhkan lukaku dan menghapus segala dosaku. Lebat berat dijadikannya hina untuk manusia Kristus Tuhan telah lahir. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan baitnya yang ketiga. Aku tak tahu mengapa Dia dikasihi. Aku tak tahu mengapa Dia dikasihi, mengapa Dia tak terima pusaka. Segala pengharapan manusia pasti Ia akan memeluk. Ku tahu Tuhan bukan tampakmu, namun ku tahu bukan tampakmu yang dibangun pasti dituaikan. Suatu saat kehadiran yang menyatakan, dan Tuhanku pasti dikenal manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang begitu indah pada sore hari ini. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di tengah semua berkat yang boleh kami rasakan yang berasal daripada Engkau, kami sungguh luar biasa bersyukur untuk anugerah terbesar yang Engkau berikan secara cuma-cuma bagi setiap kami manusia yang berdosa. Di tengah tidak ada harapan bagi kami yang berdosa, Engkau memberikan satu-satunya pengharapan dengan memberikan anak-Mu yang tunggal untuk boleh lahir di tengah-tengah dunia
demi kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk kami terus selalu sadar dan kami boleh terus selalu bersyukur dan menghidupi anugerah itu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami sepanjang ibadah pada sore hari ini. Sehingga kami boleh semakin lagi menikmati Engkau ketika kami sadar kedatangan-Mu di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan namun Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan membaca bacaan bertanggapan kita pada sore hari ini. Pertama akan dibacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya akan dilanjutkan bacaan bertanggapan dalam bahasa Mandarin. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia bersama-sama. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi.那剩下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。他们听见王的话就去了，在东方所未看见的，突然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。进了房子，看见小孩子和他，小孩子揭开后，微笑。
Demikianlah firman Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya. Ada prajurit Herodes! Mari! Sesuai dengan waktu yang telah diketahui orang-orang Majus. Jangan Tuhan! Silakan. Saya mohon! Jangan! Saya mohon! Dengarlah firman yang disampaikan oleh terdengarlah suara di dalam tangis dan ratap yang amat sedih. Anaknya dan dia tidak mau hidup sebab mereka tidak ada. Tombak bersimbah darah mereka-mereka yang tidak bersalah hanya oleh karena sebuah perintah dari seorang raja yang haus akan kekuasaan, yang ingin berpura-pura menjadi Allah. Betapa mengerikannya hati manusia yang dikuasai oleh dosa, dan betapa jahatnya dunia dan segala isinya. Kau pun sama saja, hei manusia. Kita semua tak ada bedanya. Kita semua dengan keji menghunuskan tombak ini atas nama kebencian dan keserakahan. Dengan congkaknya kita ingin memiliki kuasa atas hidup ini. Lalu pada akhirnya menderita juga oleh karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui suatu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang berbuat benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Anakku, putraku satu-satunya. Kekejian apa, Nak? Dosa apa yang telah kau perbuat sehingga kau layak menanggung maut dengan cara menyakitkan ini? Kau adalah darah dari darahku dan daging dari dagingku. Remuk hati mana? Remuk hati mana yang dapat menandingi mereka yang kehilangan anaknya? Nah, biarlah dirimu akan dikenang dan diingat sebagai martir-martir yang pertama yang harus mengorbankan nyawanya terlebih dahulu sebelum dia yang disebut juru selamat itu datang dan menyerahkan nyawanya bagi umat berdosa. Anak itu
serahkan kepada maut. Anak itu lahir untuk menanggung hukuman dosa yang tidak diperbuatnya. Janganlah sekali-kali kalian berani melupakan bahwa di malam itu, di malam yang kalian sebut Natal itu, ada hati Bapa yang terluka karena harus mengorbankan anaknya demi cinta. Satu orang berdosa dan semua jiwa harus menanggung maut. Satu orang benar, dan olehnya semua orang akan terluputkan daripada maut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau yang diselamatkan daripada maut di malam ini akan membawa pengharapan bagi mereka yang juga akan terluputkan dari hukuman dosa. Kau yang lahir dari Roh Kudus, seperti kata malaikat itu kepadamu, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan namai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kaulah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelahiranmu adalah bukti kehadiran Allah paling nyata yang manusia bisa rasakan. Terpujilah Allah, sebab darinya ada keselamatan dan pengharapan dan kehidupan. Malam Natal yang kita kenal dengan jamuan mewah dan gemerlap dunia bukanlah Natal yang Alkitab sampaikan kepada kita. Di tengah dunia yang jahat dan gelap, Kristus hadir sebagai terang penggenapan janji keselamatan Allah bagi manusia berdosa. Ada duka yang mengikuti berita sukacita ini, ada darah yang tercurah dan hati Allah yang terluka oleh karena dosa. Adakah kita menganggap remeh anugerah pengorbanan yang Allah berikan pada setiap kita? Adakah kita terlupa karena siapa dan untuk siapa Allah merendahkan dirinya dan turun ke dunia yang hina ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal biarlah tidak hanya menjadi liturgi gereja yang setiap tahun kita rayakan, tetapi biarlah makna Natal yang sejati sungguh-sungguh boleh lahir di setiap hati kita ketika kita kembali boleh mengingat bagaimana Allah begitu mengasihi setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian lahir di hatiku. Kau beri
Bapak Ibu sekalian, betapa kita bersyukur. Firman Tuhan sudah ingatkan kita, betapa kita bersyukur. Tuhan begitu mengasihi kita, Bapak sekalian ya. Bila Natal yang kita jalani, yang kita rayakan hari ini, jangan sampai menjadi satu Natal juga yang seperti tadi dilukiskannya. Sampai Natal yang sangat menyedihkan, karena kita tidak pernah mengalami indahnya Natal itu dalam kehidupan kita. Saatnya itu sebenarnya masuk dalam acara candlelight, menyalakan lilin. Lilin itu sebenarnya Bapak sekalian selalu ingatkan kita kembali akan Natal yang sesungguhnya. Bapak Ibu boleh mulai pegang lilinnya, tapi kita belum nyalakan. Bapak sekalian bisa lihat lilin kita. Kalau kita sadari dunia kita adalah dunia yang gelap, Bapak sekalian. Kita bayangkan di tengah dunia yang begitu gelap, bagaimana kita hidup. Dunia di dalam kegelapan yang kita boleh renungkan, firman Tuhan sepanjang bulan ini. Kita diingatkan dunia yang gelap itu adalah dunia yang berdosa. Dunia yang penuh dengan dosa. Mungkin itu ada di sekeliling kehidupan kita. Mungkin juga adalah kehidupan kita sendiri yang hidup di dalam dosa. Kegelapan dosa yang kita tidak bisa keluar dari dalamnya. Kegelapan dosa yang membuat kita juga hidup tanpa pengharapan. Kegelapan dosa yang membuat kita juga tidak tahu akan masa depan hidup kita. Kita terjebak, kita nggak bisa keluar dari sana. Itulah dunia yang kita jalani, Bapak sekalian. Maka waktu kita merayakan Natal, kita ingat di tengah dunia yang gelap itulah Sang Terang itu datang. Kristus datang. Jadi kita rayakan hari ini. Sehingga Natal yang kita rindukan itu kedatangan Dia. Bukan suatu kedatangan yang menyedihkan, tapi suatu kedatangan yang penuh dengan sukacita. Karena Dia datang untuk kita dan kita menyambut seperti tadi orang Majus yang datang menyambut Tuhan. Maka Bapak sekalian, biasanya kita merayakan Natal, kembali kita ingat kembali. Terang itu datang. Saudara bisa bayangkan kembali, kalau tidak ada terang hidup kita kayak apa, kita nggak ada di tempat ini Bapak sekalian. Kita tidak pernah ke gereja, hidup kita tanpa arah. Tapi waktu kita mengenal Tuhan, betapa kita bersyukur, hidup kita berbeda. Harusnya hidup kita menjadi satu hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Hidup yang berbeda, karena kita tahu hidup kita punya pengharapan. Maka Bapak sekalian, dalam perenungan untuk candlelight hari ini, mari kembali kita merenungkan makna Natal sesungguhnya itu dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan kembali, dulu saya seperti apa, hari ini saya bersyukur. Bahkan hari ini saya rindukan seperti firman Tuhan hari ini. Biar Natal itu menjadi bagian hidup kita. Jangan sampai Natal hari ini tetap menjadi Natal yang menyedihkan. Karena kita belum pernah mengalami Natal itu dalam kehidupan kita. Kita belum pernah menyambut terang itu, hidup kita tetap gelap di dalam kegelapan. Sebenarnya kita akan menyalakan lilin Natal Bapak sekalian. Untuk teman-teman siap. Bapak sekalian, Bapak Ibu, kita boleh kembali ingat kisah Natal itu. Saat Natal kita selalu ingat Bapak sekalian, kita ada lilin Advent Bapak sekalian. Lilin Advent selalu ingatkan kita kembali adalah apa? Advent itu adalah kedatangan. Kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. 4 minggu kita sudah lalui sampai hari ini tadi pagi ibadah Advent yang keempat. Lalu kemudian Natal datang, Kristus susu datang. Maka lilin yang kelima yang putih ini kita sebut lilin Kristus. Di mana Kristus sudah datang untuk kita. Dunia yang gelap menjadi dunia yang terang karena Sang Terang itu sudah datang. Saat kita menghampiri terang itulah baru kita beroleh terang dari Dia. Terang yang begitu indah, terang yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya bisa bayangkan di tengah dunia yang gelap, tanpa satu terang pun, apa yang dapat kita lihat. Tapi begitu terang itu datang dalam kehidupan kita, kita bisa mengalami hidup yang berbeda. Dunia yang gelap, mulai ada terang Tuhan di dalamnya. Dunia yang gelap, mulai mengalami ada terang. Terang yang merubah hidup kita, terang yang memberikan kita pengharapan, terang yang membuat kita bisa melihat. Waktu kita di dalam kegelapan, kita orang berdosa, kita tidak pernah tahu betapa gelapnya kita. Kita tidak pernah tahu hidup itu tidak ada pengharapan, dan kita tidak pernah tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Maka Bapak sekalian, biarlah di waktu kita merayakan Natal, kembali kita merenungkan kembali kedatangan Sang Terang itu dalam kehidupan kita. Kita kembali merenungkan betapa ajaibnya kasih Tuhan itu. Terang itu datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, waktu terang itu datang menghampiri Bapak Ibu sekalian, terimalah terang itu. Waktu terang itu datang dalam kehidupan kita, kita bisa mulai melihat terang itu mulai menerangi hidup kita.
Di tengah dunia yang gelap, waktu terang itu datang, kita mulai bisa menyadari, kita bisa mulai melihat sekeliling kita. Kita bisa mulai sadar siapa kita dan betapa kita bersyukur kita punya terang itu. Maka Bapak sekalian, waktu kita Bapak Ibu sekalian menerima terang itu, renungkanlah kembali anugerah itu. Waktu Bapak Ibu sekalian menerima terang itu, bagikanlah terang itu pada sekeliling Bapak Ibu sekalian. Sekeliling kita di dalam gelap membutuhkan terang Tuhan juga. Bukan hanya kita sendiri, tapi kita bisa menyadari betapa kita bersyukur. Sekarang aku bisa jadi terang bagi sekelilingku. Bapak Ibu, setelah menerima terang itu, setelah Bapak Ibu bagikan ke sekeliling Bapak Ibu sekalian, boleh mulai merenungkan. Inilah hidup kita. Bapak Ibu bisa melihat sekelilingnya, di tengah gelap, waktu ada terang, dunia menjadi lebih terang. Lebih indah lagi waktu terang itu begitu banyak, sekeliling dunia menjadi lebih terang karena terang Kristus yang kita bawa dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya beri kesempatan sejenak boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita refleksikan kembali kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu, kita ada di mana? Firman Tuhan hari ini sudah ingatkan kita kembali. Jangan sampai Natal itu menjadi satu Natal yang paling menyedihkan karena kita tidak pernah mengalami Kristus datang dalam hidup kita. Bapak Ibu, yang pertama kita boleh renungkan hari ini di mana kita berada. Apa kita sudah beroleh terang itu? Bukan hanya lilin di tangan kita, tapi terang itu ada dalam hati kita. Terang itu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa mulai merenungkan, sudahkah aku punya terang itu? Jangan sampai Natal tahun ini berlalu tanpa aku mendapatkan terang, tanpa aku diterangi oleh Kristus. Bapak Ibu bisa doa secara pribadi, jujurlah di hadapan Tuhan. Kita bisa pura-pura, tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu motivasi kita. Tuhan tahu seluruh keberadaan kita. Adakah hidup kita itu sudah memiliki terang Kristus? Setelah kita memiliki terang Kristus, kita ingat sekeliling kita. Sudah kita jadi terang bagi sekeliling kita. Mungkin di rumah kita masih ada orang tua, masih ada anak, masih ada saudara, family, atau mungkin karyawan, atau siapapun yang belum beroleh terang itu. Maukah hidup kita jadi terang bagi mereka, sehingga terang Kristus satu saat mereka boleh miliki juga. Bapak Ibu sekalian, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita ingat kembali waktu Bapak Ibu melihat terang di tangan kita. Bersyukurlah, inilah hidup kita hari ini. Betapa aku bersyukur aku punya terang Kristus dalam hidupku. Dan aku mau menjadi terang bagi dunia. Mari kita ingat lagu Malam Kudus. Kembali kita mengingat kembali malam itu saat Tuhan Yesus datang. Betapa kita bersyukur di dalam kegelapan malam itu. Terang telah datang. Dan sekarang aku punya terang itu. Aku bersyukur.
Tuhan, saat kami memegang lilin di tangan kami, lilin yang bersinar, betapa kami bersyukur di tengah kegelapan dunia, Tuhan Yesus terang dunia datang ke dalam dunia ini. Kau datang bukan untuk sendiri, tapi Kau datang untuk menerangi kehidupan kami, berikan terang dalam diri kami. Kami bukan hanya melihat terang itu dari kejauhan, tapi kami mengalami terang itu boleh menjadi bagian hidup kami. Terang mau menjamah hidup kami, membuat kami beroleh terang di dalam Engkau. Terima kasih untuk ajaibnya anugerah Tuhan. Kami rindu Tuhan yang biarkan seorang pun dari kami hari ini hadir, tidak mengalami terang itu secara pribadi, tidak mengalami Kristus dalam hidup kami, di mana Kristus tidak pernah masuk dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, bila kami rindu setiap kami boleh sungguh mengalami betapa sukacitanya, betapa bersyukurnya terang itu ada dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, mereka sudah mengalami terang itu dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, di tengah dunia yang gelap, hidup kami adalah terang-Mu. Pakai hidup kami jadi terang bagi sekeliling kami. Mulai di tengah rumah tangga kami, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah masyarakat, dimanapun hidup kami, di terang yang terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, Kau tahu seluruh bagian hidup kami, mungkin ada sisi yang masih gelap. Biarlah terang-Mu yang ada dalam hidup kami, terang-Mu di dalam diri kami, terus menerangi kami. Nah, seluruh keberadaan kami makin menjadi terang yang bersinar. Seluruh hidup kami makin diberi perkenan di hadapan Tuhan. Hati kami yang paling dalam menjadi tahta Kristus, di mana Tuhan yang sungguh dipermuliakan. Dan dari hati kami yang paling dalam, terang-Mu bersinar menerangi seluruh dunia di mana kami berada. Sekeliling kami melihat terang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, betapa kami bersyukur hari ini Engkau ada dalam hidup kami. Dan biar jadi satu kekuatan buat kami juga Tuhan, di Natal tahun ini kembali kami ingat betapa kami bersyukur terang itu, Kristus adalah terang itu sudah ada dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami tidak pernah ditinggalkan. Terang itu selama-lamanya ada dalam diri kami, dan terang-Mu kira terus bersinar sehingga menjadi terang-Mu di tengah dunia, dan Tuhan selalu dipermuliakan seumur kehidupan kami, di tengah gereja-Mu, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, dimanapun kami berada, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan, biar kami terus diingatkan, terus bersyukur. Engkau Tuhan Yesus terang dunia ada dalam hati kami. Kau hadir dalam hidup kami, dan Kau terus menerangi hidup kami sampai selama-lamanya menjadi terang-Mu di mana Engkau dipermuliakan. Segala kemuliaan bagi Tuhan, ucapan syukur doa kami. Akan dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup dan terang dunia yang sudah menerangi hidup kami, yang mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, dengan sukacita lihatlah terang yang Bapak Ibu miliki. Ingatlah hari ini, kalau kita menerima Kristus, inilah hidup kita. Kita punya terang. Jadilah terang di tengah dunia kita. Jadilah berkat terus bagi kemuliaan Tuhan. Biar hari ini dan seterusnya, kira Kristus menjadi Tuhan, menjadi Raja dan terang dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat, terus memuliakan Dia. Amin. Kita boleh tiup lilin kita boleh kembali duduk. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang membawa persembahan yang terbaik dari kita untuk juru selamat kita. Bukan hanya berbicara soal materi, tetapi biarlah hidup kita juga boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Dia. Mari kita membawa persembahan kita naikkan pujian Juru Selamat dunia. Dengan perjalanannya
人们，让我们低头一起来闭目，向我们的神祷告。 Saudara-saudara sekalian, mari kita tunduk kepala dan berdoa. 爱我们永不改变的上帝，我们满心的向你献上我们的感恩。 Sepenuh hati kami bersyukur kepadamu, Allah yang mengasihi kami. 日复一日，年复一年，从岁首到年终，你一直在保守我们。 Dari hari ke hari, tahun ke tahun, dari awal sampai akhir, Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami. 我们深知我们所得来的一切都是从你而来的。 Kami tahu apa yang kami dapat semuanya berasal darimu. 我们的钱财、我们的家庭和我们的工作都是从你而来。 Harta rumah kami dan juga segala pekerjaan kami berasal dari Tuhan. 你实在是配得我们敬拜和赞美的神。 Engkau adalah Tuhan yang layak kami puji dan sembah. 此时此刻，我们将面前的钱财向你献上。 Saat ini kami serahkan semua persembahan yang ada ke dalam tangan-Mu. 我们甘心乐意的献上，因为我们知道我们的一切都是从你而来的。 Kami dengan sukarela mempersembahkan karena kami tahu semuanya berasal dari Tuhan. 主啊，求你让我们可以善用这些钱财， Tuhan, mohon Kau membiarkan kami dapat mengelola uang ini. 赐给我们智慧和聪明， Berikanlah kami hikmat bijaksana 让我们知道该如何善用这些钱财在我们的事工当中。 agar kami dapat melakukan bagaimana kita mengelola uang ini di dalam pekerjaan Tuhan. 也求你祝福我们所有的会友们， Dan Tuhan memberkati semua jemaat 让我们将我们的心、我们的灵魂都献给你。 agar kami dengan hati dan jiwa kami serahkan padamu. 谢谢天父，你如此爱我们。 Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami. 我们这样的祈求祷告是奉主耶稣基督得胜的尊名所求。 Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur untuk ibadah yang sudah bersama-sama kita ikuti, berikut Warta Jemaat minggu ini. Segenap Majelis Hamba Tuhan mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 kepada seluruh Jemaat GKI Palembang. Kiranya anugerah, damai sejahtera, dan berkat Allah melimpah dalam hidupmu. Segenap Majelis GKI Jemaat Palembang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gunawan Tanu yang telah melayani di Kebaktian Umum 1 di GKI Jemaat Palembang. Kebaktian doa malam akan diadakan pada hari Selasa 26 Desember 2023 pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Lukas dengan tema Immanuel Allah beserta kita, mengundang jemaat untuk hadir. Pada hari Minggu 31 Desember 2023, kebaktian umum akan dibawakan oleh Pendeta Edi Gunawan dengan tema Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita di Kebaktian Umum 1, 2, dan 3. Kebaktian Umum 1 dan 3 di ruang kebaktian Gedung A dan Kebaktian Umum 2 di Auditorium Shalom. Dan Kebaktian Umum 4 akan dibawakan oleh Guru Injil Lukas dengan tema Menghitung Berkat Sepanjang Tahun. Dan untuk ibadah perayaan Natal akan diadakan pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 8 pagi sampai dengan selesai di ruang kebaktian Gedung A dengan tema Joy of Christmas. Pembicara Pendeta Gunawan Tanu. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat kembali memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan Natal, dapat mengirimkannya melalui rekening gereja yang tertera pada layar dan mohon untuk memberikan angka 25 di ujung nilai transfer. Kebaktian Tahun Baru dan Perjamuan Kudus GKI Jemaat Palembang akan diadakan pada hari Senin, 1 Januari 2024 pukul 9 pagi dengan tema Mengasihi Tuhan dengan Segenap Hatiku dengan pembicara Pendeta Surya Sudipan. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan hati. Sekian Warta Jemaat yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Kita, tapi betapa sedihnya kalau Natal yang begitu sukacita itu kita tidak Natal yang kedua
pagi gitu ya. Tuhan berkati Pendeta Gunawan dalam pelayanan. Ini kan hari Minggu, bahasa lainnya besok hari Senin. Kita hari Senin besok spesial karena tanggal 25 Desember. Jangan lupa besok Bapak Ibu, 25 Desember ada ibadah Natal gitu ya. Jam 8 pagi, jadi kalau datang jam 10 udah selesai bahasa lainnya. Jam 8 pagi besok jangan lupa bahasa lainnya. Besok pagi jam 8 pagi kita ada ibadah Natal bersama. Mari kita boleh merayakan Natal dan ibadah Natal bersama di tempat ini. Bapak Ibu, lalu jangan lupa akhir tahun kita ingat juga akhir tahun ini tanggal 31 Desember jatuh di hari Minggu. Jadi bahwa ibadah seperti biasa hari Minggu ada 3 kebaktian. Lalu setelah hari Minggu besokannya spesial lagi bahwa 1 Januari hari Senin maksudnya. Jadi minggu depan hari Minggu kita ibadah, lalu 1 Januarinya jangan lupa juga mari kita mulai akhir tahun di rumah Tuhan kita beribadah. 1 Januari awal tahun mari kita awali juga di rumah Tuhan juga. Ibadah tahun baru jam 9 pagi 1 Januari ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, lalu 1 Januari juga ada perjamuan kudus, kita siapkan hati kita yang sudah baptis dewasa dan CD, yang siapkan hatinya supaya ikut perjamuan kudus, sungguh juga jadi berkat buat kita Bapak sekalian. Bapak Ibu juga jangan lupa nanti pas pulang dari tempat ini, Bapak Ibu diminta pulang dari pintu depan saya atau sebelah kanan saya Bapak sekalian ya, karena di bawah panitia sudah sediakan konsumsi untuk saudara Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti pulang dengan tertib di pintu tengah atau pintu samping kanan. Kalau samping kiri nggak dapat apa-apa Bapak sekalian ya. Itu kira-kira ya Bapak sekalian. Nah Bapak Ibu itu berapa hal yang kita boleh perhatikan. Nanti pulang kita saling berikan salam. Kita bersyukur hari ini dan saya rindu Bapak sekalian. Hari ini kita boleh kembali diingatkan berkat Natal itu. Pulang renungkanlah kembali terus berkat dalam kehidupan kita dan sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, saya sangat rindu Bapak sekalian, sungguh-sungguh mengalami berkat Natal itu. Saya tadi firman Tuhan ingatkan kita kembali. Jangan sampai Natal berlalu demikian saja dengan sia-sia. Kita alami berkat Natal itu. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan pujian segala kemuliaan bagi Tuhan. Betul kita bersyukur, kita menerima terang itu, kita jadi terang Tuhan. Hidup kita memuliakan Tuhan. Maka segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat daripada surgawi, berkelimpahan pada saat kita merayakan malam Natal. Keselamatan Tuhan anugerahkan pada kita dengan cuma-cuma. Yesus lahir untuk mati buat kita. Marilah kita nyatakan ucapan syukur kita dengan menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan.
berkat daripada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, silakan duduk, tapi Bapak Ibu sekalian juga sambil meninggalkan tempat ini, Bapak Ibu sekalian kita berikan salam satu sama lain dan nyanyikan lagu Natal, Bapak Ibu sekalian ya. Saat teduh dulu boleh, setelah itu Bapak Ibu sekalian kita nyanyikan lagu Natal dan kita berikan salam satu sama lain sambil tempat ini dengan tertib. Tuhan memberkati kita semua, sampai bertemu besok pagi jam 8 pagi di tempat ini kembali. Tuhan berkati kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.